Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Justisya. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Irfan, dok. Bapak Irfan. Umurnya Bapak? 30 tahun, dok. 30 tahun. Untuk pekerjaannya? Pegawai swasta, dok. Pegawai swasta. Baik Bapak datang ke sini dengan keluhan apa? Mata saya nyeri, dok. Matanya nyeri ya Pak ya? Iya. Mata yang sebelah mana Bapak? Mata yang kanan, dok. Mata yang kanan. Ini sejak kapan Pak nyerinya? Sejak tadi pagi, dok. Sejak tadi pagi. Bapak bisa jelaskan kepada saya bagaimana kronologinya bisa seperti ini sebelumnya? Ya, tadi awalnya saya main tenis, dok. Terus mata saya terkena bola tenisnya, dok. Oh, berarti karena terkena bola tenis ya Pak ya, matanya ya. Baik, ini nyerinya kalau saya kasih nilai 1 sampai 10, nyerinya di angka berapa Bapak? Angka 7, dok. Di angka 7. Nah, ini sampai mengganggu aktivitas nggak Pak? Iya, mengganggu, dok. Sampai mengganggu aktivitas. Nah, nyerinya itu terus menerus atau hilang timbul Pak? Terus menerus, dok. Nyerinya terus menerus ya Pak ya. Ini memperberat saat apa Pak nyerinya? Pas tiduran sih, dok, tambah nyeri, dok. Pas tiduran tambah nyeri. Nah, kalau memperingannya saat apa Pak? Enggak ada sih, dok. Nyeri terus, dok. Nyeri terus menerus ya Pak. Nah Bapak, selain keluhan nyeri, ada keluhan pandangan kabur Bapak? Iya, ada, dok. Ada. Kemudian apa mengeluarkan air mata terus menerus? Iya, ada. Ya ada ya Pak ya. Kemudian ada nyeri saat berkedip? Enggak ada, dok. Nggak ada ya, nyeri saat berkedip. Kemudian ada rasanya cekak-cekak di matanya? Enggak ada, dok. Nggak ada. Kemudian pusing? Enggak ada juga. Nggak ada. Kemudian mual muntah? Enggak ada, dok. Nggak ada. Kemudian sebelumnya apakah sudah diobati Bapak? Belum diobati, dok. Belum pernah diobati ya. Kemudian apakah pernah sakit seperti ini sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah ya Pak ya. Kemudian ada riwayat tekanan darah tinggi? Enggak ada, dok. Nggak ada. Kemudian ada riwayat kencing manis? Enggak ada, dok. Ada riwayat alergi Bapak? Enggak ada, dok. Tidak ada. Nah, untuk keluarganya apakah pernah seperti ini? Enggak. Nggak ada. Kemudian dari keluarganya apakah ada riwayat tekanan darah tinggi? Enggak ada, dok. Nggak ada. Kemudian apakah dari keluarganya ada riwayat kencing manis? Enggak ada, dok. Nggak ada. Kemudian Bapak untuk lingkungan rumah Bapak bersih ya Pak ya? Iya. Untuk nutrisinya juga Bapak masalah Mas Murna ya? Iya. Mohon maaf Bapak datang ke sini dengan BPJS atau umum? Dok. Umum ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Apakah Bapak bersedia? Iya, dok. Jika Bapak bersedia, Bapak bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bapak ya. Terima kasih. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum terlebih dahulu dari keadaan umumnya, tampak sakit, kemudian kesadarannya kompos mentis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dari tensi terlebih dahulu, kemudian nadi per menit, kemudian RR per menit, dan pemeriksaan suhu. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan nadi terlebih dahulu. Ya Bapak, untuk hasilnya 120/80 Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nadi selama 1 menit. Kemudian selanjutnya saya melihat dari pemeriksaan RR-nya selama 1 menit. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu ya Pak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan, di mana untuk jarak dari Snellen dan penderita itu 6 meter. Nanti saat pemeriksaan Bapak bisa menutup matanya terlebih dahulu, tapi jangan terlalu menekan ya Pak ya, yang penting tidak terlihat. Nah, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kanannya terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti Bapak relax aja. Kalau Bapak tidak bisa membaca atau tidak bisa terlihat, Bapak jangan maju-maju ya Pak ya. Ya baik Bapak, saya memeriksa mata kanannya terlebih dahulu. Untuk mata kirinya bisa ditutup ya Pak ya. Baik Bapak, ini bisa terlihat Bapak? Bisa, dok. Ini apa Pak? Ini? P, Ini? F, Ini? Z, O, P, C, L, B, G.
Baik, untuk visus mata kanannya yaitu 20/70 feet. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kiri ya Pak. Mata kanannya bisa ditutup terlebih dahulu. Baik Bapak, ini apa Bapak? E, Ini, P, ini, F, ini, O, ini, P, ini, Z, E, L, D, P, D, O, P, E, F, F, C, E, D, E, Z, D, O, E, F, L, Z, O, O, F, G, D, P, E, P, F. Baik, untuk visus mata kirinya yaitu 20/20 feet. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sampai anterior ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior. Yang pertama dari supercilianya ini tidak dapat kerontokan, antara kanan dan kiri sama. Kemudian dari cilianya, di sini cilianya juga tidak dapat kerontokan, simetris antara kanan dan kiri dan tidak terdapat sekret. Kemudian selanjutnya dari palpebra superior, di sini terdapat edem palpebra, kemudian tidak terdapat entropion, ekstropion maupun kalazion dan hordeolum. Kemudian selanjutnya dari palpebra inferior tidak dapat kalazion, kemudian tidak dapat hordeolum, tidak dapat entropion, dan tidak dapat entropion dan ekstropion. Kemudian selanjutnya dari konjungtiva palpebranya, Bapak permisi ya Pak. Dari sebelah ke bawah, di sini terdapat papil, kemudian terdapat folikel maupun terdapat kista. Kemudian dari konjungtiva bulbinya di sini bisa melihat ke atas Bapak, tidak dapat papil, tidak dapat folikel maupun tidak ada massa. Kemudian dari konjungtiva forniknya di sini terdapat injeksi siliar, kemudian terdapat injeksi konjungtiva, kemudian tidak terdapat infiltrat, kemudian tidak terdapat jaringan fibrovaskuler. Kemudian selanjutnya dari korneanya, di sini kita lihat dari korneanya dia jernih, kemudian terdapat edem kornea, kemudian tidak terdapat flare, kemudian tidak terdapat kreatif presipitat. Kemudian dari COA-nya, di sini COA-nya dia dalam, kemudian terdapat darah, yaitu letaknya di kurang dari sepertiga COA. Kemudian selanjutnya tidak terdapat flare. Kemudian dari selanjutnya dari irisnya warnanya coklat, tidak terdapat synechia posterior maupun anterior. Kemudian selanjutnya dari pupilnya, di sini pupilnya bentuknya bulat, letaknya sentral. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks cahaya direct dan indirect. Dari direct terlebih dahulu dia meiosis, kemudian selanjutnya dari indirect dia juga meiosis. Kemudian selanjutnya kita lihat dari lensanya. Di sini lensanya jernih. Kemudian kita lakukan pemeriksaan shadow test. Di sini shadow testnya dia negatif. Baik, selanjutnya kita lakukan pada pemeriksaan mata kiri. Dari supercilianya terlebih dahulu. Di sini supercilianya tidak rontok, kemudian simetris antara kanan dan kiri. Kemudian kita lihat dari cilianya. Di sini cilianya tidak ada sekret, kemudian tidak terdapat trichiasis, kemudian tidak terdapat kerontokan dan simetris antara kanan dan kiri. Kemudian dari palpebranya, di sini tidak terdapat edem, tidak terdapat hematom, tidak terdapat kalazion, kemudian tidak terdapat hordeolum, kemudian terdapat entropion maupun ekstropion. Kemudian selanjutnya dari palpebra inferior tidak terdapat hordeolum, tidak terdapat kalazion, tidak terdapat entropion, dan tidak terdapat kalazion. Kemudian selanjutnya dari konjungtivanya, di sini kita lihat konjungtiva palpebranya, permisi ya Pak. Bapak bisa melihat ke bawah, tidak dapat folikel, tidak dapat papil, kemudian tidak dapat kista. Kemudian dari konjungtiva bulbinya bisa melihat ke atas, terdapat papil, terdapat folikel, kemudian terdapat kista. Kemudian dari konjungtiva forniknya, di sini tidak terdapat injeksi siliar, tidak dapat injeksi konjungtiva, kemudian tidak dapat infiltrat, dan tidak terdapat jaringan fibrovaskuler. Kemudian selanjutnya dari korneanya, di sini korneanya jernih, kemudian tidak terdapat flare, kemudian tidak terdapat keratit presipitat, dan tidak terdapat edem kornea.
Kemudian selanjutnya dari COA-nya di sini tidak terdapat darah, kemudian tidak terdapat flare. Kemudian COA-nya dia dalam. Kemudian selanjutnya dari irisnya, di sini irisnya warnanya dia coklat, kemudian tidak dapat synechia posterior maupun synechia anterior. Kemudian selanjutnya dari pupilnya, di sini pupilnya bulat, letaknya sentral. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks direct, di sini miosis. Kemudian selanjutnya dari indirect, di sini juga miosis. Kemudian selanjutnya kita lihat dari lensanya, di sini lensanya jernih. Kemudian kita lakukan shadow test, di sini shadow testnya dia negatif. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan intraokuler. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan intraokuler. Bapak, nanti Bapak bisa melihat ke bawah, tapi jangan sampai merem ya Pak ya. Saya periksa pada bagian mata kanan terlebih dahulu, Bapak bisa melihat ke bawah. Saya periksa ya Pak ya. Baik, untuk hasilnya, untuk mata kanan TO-nya normal, kemudian untuk mata kiri Bapak bisa lihat ke bawah. Baik, untuk mata kiri TO-nya juga normal. Jadi dari hasil tanya jawab dan pemeriksaan tadi, Bapak terkena hifema. Hifema merupakan kondisi mengumpulnya darah pada mata Bapak karena suatu trauma. Nah, traumanya Bapak ini yaitu kan terkena bola tenis. Nah, mengakibatkan pengumpulan darah pada mata Bapak. Jadi Bapak, di sini saya memberikan 2 obat. Nanti bisa Bapak minum 2 kali dalam sehari. Nah, selanjutnya saya akan mengusulkan Bapak pada dokter spesialis mata, dan sebaiknya Bapak dirawat inap. Karena jika tidak dirawat inap, perdarahannya itu akan semakin banyak dan akan menimbulkan komplikasi Bapak. Nah, komplikasinya itu seperti pusing, kemudian matanya lebih cekot-cekot, dan sampai mual muntah. Selain itu nanti di rumah Bapak juga bisa mengompres mata yang sakit dengan air yang dingin. Dan saat tidur Bapak sebaiknya kepalanya lebih ditinggikan 30-45 derajat. Nah, sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak? Nggak ada dokter. Tidak ada. Baik Bapak, alhamdulillahirabbil alamin untuk pemeriksaan yang telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.